Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi audit sektor publik tentang survei awal karakter industri, bidang, atau organisasi yang diaudit. Oke, seperti yang kita ketahui bersama pada video-video sebelumnya, kita masih membahas tentang pendahuluan terkait audit sektor publik. Dan pada video kali ini kita akan membahas proses perencanaan audit sektor publik. Nah, jadi pada proses perencanaan audit sektor publik, auditor pertama kali harus melakukan survei awal karakter industri, bidang, atau organisasi yang akan diaudit. Dan kami harap teman-teman bisa belajar dan enjoy. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, ada Johan Rici Purba dengan NIM belakang 006. Selanjutnya ada saya sendiri, Salsabila Fikri dengan NIM belakang 056. Dan selanjutnya ada Aji Zikri dengan NIM belakang 074. Oke, jadi subbab yang pertama adalah teori survei awal industri, bidang, atau organisasi yang akan diaudit. Standar pemeriksaan mewajibkan pemeriksa untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas yang akan diperiksa, agar auditor dapat dengan mudah memahami peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, dan praktik-praktik yang dapat berpengaruh secara signifikan pada laporan keuangan organisasi sektor publik. Auditor harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang karakter industri, bidang, atau organisasi sektor publik. Nah, berikut contoh pemahaman atas bisnis klien. Yang pertama, mengembangkan harapan atas laporan keuangan. Untuk membantu auditor dalam mengembangkan harapan atas laporan keuangan, auditor harus mempunyai kesadaran terhadap kecenderungan dan faktor-faktor persaingan. Auditor tidak hanya dituntut memiliki pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP dan standar auditing yang berlaku umum atau GAAP, tetapi juga harus memiliki ketajaman bisnis yang tinggi. Yang kedua, pengaruh industri terhadap sistem informasi. Untuk memahami masalah-masalah sistem informasi yang penting bagi klien, seorang auditor harus paham mengenai kegiatan operasional organisasi tersebut. Selanjutnya, auditor harus memahami implikasi pekerjaan audit apabila sistem informasi dan pengendalian internal perusahaan atau organisasi sektor publik berbeda dari praktik pada umumnya. Dan yang terakhir, dasar untuk jasa bernilai tambah. Pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tim audit dalam sumber daya dan proses inti diperlukan agar organisasi dapat berperan dengan baik dalam membantu dan menilai kelayakan laporan keuangan dan juga membuat auditor mampu memberikan bantuan yang bernilai bagi manajemen dan dewan direksi. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih harus dilakukan survei awal? Jadi, survei awal ini perlu dilakukan untuk memperoleh informasi dan gambaran umum auditan. Perolehan informasi ini akan memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum atau peraturan yang berlaku, tujuan organisasi, kegiatan operasional, metode prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Masalah-masalah keuangan dan informasi di lapangan yang lain, juga masalah-masalah yang belum terpecahkan. Kegiatan yang dilakukan dalam survei awal ini adalah memperoleh, menelaah, dan mendokumentasikan informasi dasar auditan melalui berbagai teknik pelaksanaan. Melalui survei awal, auditor akan memperoleh informasi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang akan diaudit, terutama yang berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen organisasi, serta kebijakan, standar, dan prosedur kerja. Informasi-informasi ini akan membantu auditor dalam menemukan langkah perencanaan audit selanjutnya, yaitu menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk hal yang bersifat material, dan yang terakhir, mendesain langkah-langkah audit secara efisien dan menghindari kesalahan. Selanjutnya, ada objek survei awal. Yang menjadi perhatian utama auditor sektor publik adalah aktivitas entitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengorganisasian entitas juga menjadi perhatian auditor. Nah, pengorganisasian di sini meliputi dua aspek, yaitu bagaimana hubungan eksternal dan hubungan internal yang ada di organisasi. Untuk hubungan eksternal, auditor harus mengetahui perbedaan dan persamaan antara entitas kliennya dengan entitas-entitas lainnya, serta aspek yang menjadi keunikan organisasi. Nah, aspek hubungan eksternal ini dapat memberikan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Untuk hubungan internal, struktur organisasi menjadi perhatian utama auditor. Kelemahan di dalam struktur organisasi internal dapat menyebabkan terjadinya perkembangan akuntansi yang tidak tepat, menyesatkan, dan mungkin menimbulkan kecurangan. Selain itu, aspek-aspek yang menjadi objek survei awal dari klien dapat berupa bidang usaha klien, status hukum perusahaan, kebijakan, neraca dan perbandingan penjualan, laba atau rugi tahun lalu dan sekarang, permasalahan akuntansi, audit, dan perpajakan yang ada di lapangan. Terdapat beberapa aspek kritis dari siklus kegiatan utama organisasi sektor publik yang penting bagi auditor untuk dipahami, yaitu manajemen, tujuan manajemen dan sumber daya organisasi, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau publik, proses inti dari siklus operasi organisasi, bagaimana proses ini menghasilkan pertumbuhan, dan keputusan investasi dan pembiayaan organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kertas kerja survei awal. Kertas kerja survei awal merupakan alat bantu bagi auditor saat melakukan persiapan survei awal. Mereka merekam semua informasi yang dilakukan, dikumpulkan, dan menyiapkan pengelolaan data atau informasi yang telah terkumpul. Kertas kerja survei awal memuat informasi tentang rencana kerja auditor, seperti nama staf yang meliputi nama partner, nama manajer, nama supervisor, nama senior, dan juga nama junior. Selanjutnya ada waktu pemeriksaan. Informasi yang berkaitan dengan waktu pemeriksaan yang disajikan dalam kertas kerja survei awal dapat berupa waktu dimulainya pemeriksaan, lama waktu pemeriksaan, deadline, kapan selesainya, dikirim kemana, sampainya kapan dan kepada siapa laporan tersebut dikirim, dan yang terakhir anggaran atau jumlah jam kerja dan biaya audit. Jenis jasa yang diberikan juga diinput ke dalam kertas kerja, seperti general audit, special audit, bantuan administrasi, menyusun neraca laba rugi, atau perpajakan. Selanjutnya ada bantuan yang diberikan klien, seperti mengisi formulir konfirmasi utang dan piutang, atau membuat schedule, seperti aging schedule, rincian harga tetap, rincian utang piutang, rincian biaya yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada jadwal kegiatan, seperti jadwal kegiatan kerja per bulan, siapa yang mengerjakan, dan berapa jam waktu yang dibutuhkan. Dan terakhir ada bagian penutup yang berisi dibuat oleh, direview oleh siapa, dan disetujui oleh siapa. Dan tentunya harus disetujui oleh mitra. Oke, next kita membahas regulasi yang terkait. Regulasi tentang tim audit dan kebijakan audit adalah regulasi yang berkaitan dengan survei awal karakter industri saat pelaksanaan audit. Regulasi tentang tim audit akan memperjelas nama-nama yang akan melakukan survei awal atau pemeriksaan awal terhadap entitas. Sedangkan regulasi tentang kebijakan audit akan berkaitan dengan lingkup survei awal yang akan dilakukan berdasarkan kebijakan audit tersebut. Regulasi mengenai organisasi yang akan diaudit juga perlu menjadi perhatian bagi tim auditor. Regulasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan menguji keputusan organisasi terhadap regulasi yang berlaku bagi organisasi yang bersangkutan. Di Indonesia, regulasi lain yang menjadi dasar saat melakukan survei awal karakter industri organisasi sektor publik yang akan diaudit adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Oke, sekian dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Johan Rici Purba dengan NIM belakang 006. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan atau presentasi mengenai bagian 2, yaitu sistem pelaksanaan survei awal karakter industri bagian atau organisasi sektor publik. Oke, pertama itu kita memahami dulu apa itu survei pendahuluan. Nah, survei pendahuluan itu adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara rinci, yaitu mengenai bagian atau fungsi yang akan diaudit dengan tujuan untuk lebih memahami aktivitas klien yang pertama, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi area yang memerlukan penekanan khusus dalam audit. Selanjutnya yang ketiga itu memperoleh informasi awal sebagai bahan untuk melaksanakan pekerjaan lapangan. Dan yang keempat itu menentukan apakah perlu melakukan audit lebih lanjut. Kemudian lanjutannya itu dengan kata lain pendahuluan ini berguna untuk kita dapat memahami tujuan, proses, resiko, dan pengendalian dari
bagian atau fungsi yang akan diaudit dalam pelaksanaannya. Survei pendahuluan itu meliputi langkah atau kegiatan sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu kita melakukan penyelidikan awal, kemudian pertemuan terbuka dengan manajemen klien, kemudian yang ketiga ada penelaahan atas dokumen yang ada pada klien, kemudian yang keempat itu ada observasi, kelima itu penyiapan bagian arus, kemudian mereview analitis, dan yang terakhir itu pembuatan laporan atau risalah survei. Nah, selanjutnya itu selama survei, pendahuluan auditor itu harus mengumpulkan informasi esensial yang umum untuk diklasifikasikan berdasar fungsi manajemen. Kan itu ada 4. Nah, yang pertama itu informasi yang berkenaan dengan perencanaan, seperti pengklasifikasiannya itu bagian-bagiannya itu contohnya tujuan suatu aktivitas atau bagian tujuan ini yang berupa jangka pendek atau tujuan jangka panjang, kemudian kebijakan atau petunjuk atau instruksi atau prosedur, kemudian anggaran. Jadi kita di perencanaan itu berbicara itu dan sebagainya. Kemudian membicarakan yang kedua itu ada informasi yang berkenaan dengan pengorganisasian. Nah, klasifikasinya itu seperti bagan, struktur organisasi, deskripsi atau spesialisasi pekerjaan, kemudian hubungan kerja di antara bagian-bagian organisasi, kemudian ada layout fasilitas, penempatan atau catatan aktiva, kemudian perubahan organisasi yang dilakukan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada informasi yang berkenaan dengan pengarahan atau pengaturan, yaitu bisa berupa yang kita lihat itu instruksi operasi kepada pegawai yang mengenai informasi apakah instruksi tersebut jelas dan dapat dipahami oleh pegawai. Kemudian yang keduanya itu ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab pegawai. Dan yang ketiga ada restriksi kemampuan organisasional dalam penetapan tugas. Jadi yang tiga tersebut itu diklasifikasikan kepada informasi yang berkenaan dengan pengarahan atau pengaturan. Dan yang terakhir itu ada informasi yang berkenaan dengan pengendalian. Nah, itu bagiannya itu ada standar dan pedoman kinerja, kemudian ada laporan keuangan dengan fokus seperti identifikasi kecenderungan, perbandingan anggaran dengan realisasinya, terus melihat kemajuan atau pertimbangan batas waktu dan biaya, serta pertinggalan atau penurunan produktivitas, dan sebagainya. Kemudian slide selanjutnya, dalam menyusun program audit, auditor itu harus memfokuskan perhatiannya terhadap informasi yang menandakan adanya masalah atau potensi masalah, seperti duplikasi pekerjaan atau usaha dan duplikasi catatan. Kemudian auditor bisa mengecek dalam pembelian atau pembelanjaan yang tidak dianggarkan. Kemudian ada pertanggungjawaban dan tidak diterimanya atas tugas yang telah ditetapkan. Keempat, ada pekerjaan atau aktivitas yang tidak diotorisasi. Dan selanjutnya ada sampai 14, teman-teman bisa baca sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikir Firdausi, nomor NIM 7211419774. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ke bagian 3, mengenai siklus pelaksanaan survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi pada sektor publik. Nah, jadi pada siklus pelaksanaan survei ini terdapat 3 komponen penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada persiapan instrumen survei, yang kedua ada pertemuan dengan entitas yang akan diaudit, dan yang terakhir adalah pelaksanaan survei. Oke, baik. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai persiapan instrumen survei. Jadi pada tahap pertama ini, nantinya tim audit akan mempersiapkan berbagai perlengkapan dan peralatan, jenis informasi yang ingin diperoleh atas kegiatan survei yang dilakukan, lalu berbagai teknik survei dan personil yang bertugas untuk melakukan survei. Adanya perumusan tujuan survei dan penyusunan langkah kerja survei
Ini dilakukan pada tahap prasurvei oleh tim audit yang bertugas. Jadi pada tahap ini perlu terdapat adanya koordinasi dengan entitas auditan yang harus dilakukan agar tujuan survei dapat dicapai secara maksimal. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan saat survei awal karakter industri ini itu dapat terdiri dari angket, kuesioner, wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Nah, untuk data yang sudah didapatkan tersebut, kemudian nantinya akan dicatat dan disajikan di dalam kertas kerja audit yang mana penyiapan format kertas kerja audit ini harus dimulai pada tahap persiapan survei. Lalu yang kedua adalah pertemuan dengan entitas yang akan diaudit. Jadi pelaksanaan survei oleh tim audit terhadap organisasi yang akan diaudit ini didahului dengan pertemuan antara ketua dan anggota tim audit dengan pihak organisasi teraudit. Nah, jadi pertemuan tadi itu memiliki tujuan yang diantaranya adalah pertama memperkenalkan para anggota tim audit kepada pimpinan teraudit. Yang kedua adalah menyampaikan ringkasan metode dan prosedur yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit. Yang ketiga yaitu menegaskan hubungan formal antara tim audit dan teraudit. Yang keempat adalah mengonfirmasikan jadwal yang disusun untuk melakukan pertemuan dan penutupan audit. Dan yang terakhir adalah mengklarifikasi setiap rencana audit yang dirasa masih belum tersampaikan dengan jelas. Kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan survei. Jadi pada tahap ini, tim audit akan berusaha mengumpulkan semua informasi penting yang dibutuhkan oleh tim audit untuk menjalankan tugasnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini terdiri dari mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan survei, lalu ada interpretasi dan telaah data, serta melakukan identifikasi potensi kelemahan dan membuat kesimpulan yang tepat. Hasil pengamatan dan data ini disusun di dalam kertas kerja audit survei awal. Informasi dan hasil pengamatan yang telah terkumpul tadi kemudian diinterpretasikan dan ditelaah lebih lanjut. Jika terdapat adanya ketidaksesuaian, maka pendalaman atau tindak lanjut dapat dilakukan oleh tim audit. Selanjutnya, melakukan identifikasi terhadap potensi kelemahan pelaksanaan operasional dan juga unsur sistem pengendalian manajemennya. Setelah itu, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah kesimpulan dari hasil survei pendahuluan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, diharapkan auditor ini telah memiliki kerangka awal yang kuat untuk melanjutkan ke proses audit yang berikutnya. Kita masuk ke bagian 4, yaitu mengenai teknik pelaksanaan survei awal industri, bidang atau organisasi pada sektor publik. Nah, jadi di sini untuk teknik yang bisa digunakan, yang pertama adalah wawancara tatap muka. Jadi wawancara tatap muka ini merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa perantara, di mana auditor akan melakukan proses tanya jawab dengan responden atau pihak terkait pada organisasi yang akan diaudit. Nah, untuk wawancara tatap muka ini juga memiliki keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, kita bahas mengenai keunggulannya, yaitu yang pertama memungkinkan responden untuk memperoleh umpan balik. Yang kedua, dapat melakukan konfirmasi atas jawaban yang lebih kompleks. Yang ketiga, semua pertanyaan relatif akan memperoleh jawaban. Yang keempat, memungkinkan untuk menggunakan alat bantu visual. Dan yang kelima, partisipasi responden umumnya akan lebih tinggi. Tapi di samping itu, juga terdapat kelemahan pada teknik wawancara tatap muka ini, yaitu yang pertama, memerlukan biaya lebih dan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, memungkinkan adanya bias pewawancara. Dan yang ketiga adalah adanya keterbatasan geografis. Untuk teknik yang selanjutnya adalah wawancara melalui telepon. Jadi wawancara melalui telepon ini merupakan teknik pengumpulan data, di mana pertanyaan auditor dan jawaban responden akan disampaikan melalui media perantara telepon. Jadi sama seperti wawancara tatap muka sebelumnya, teknik ini juga memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Yang pertama, untuk keunggulannya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data relatif lebih cepat. Lalu yang kedua, biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan wawancara tatap muka tadi. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama, auditor tidak dapat mengamati ekspresi responden pada saat memberikan pertanyaan atau tanggapan yang diberikan.
Lalu yang kedua, responden ini sewaktu-waktu dapat saja menolak untuk menanggapi pertanyaan, yaitu dengan memutus sambungan telepon antara pewawancara dan juga responden. Lalu yang ketiga yaitu lamanya wawancara relatif terbatas. Lalu ada teknik yang terakhir yaitu ada kuesioner. Jadi pada kuesioner ini merupakan pengumpulan data primer di mana pertanyaan auditor dan jawaban responden akan disampaikan melalui tulisan. Jadi teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan juga menjawab pertanyaan. Kuesioner dapat didistribusikan kepada responden dengan diantar langsung, bisa juga dikirim melalui pos ataupun melalui email. Untuk keunggulannya, yang pertama memungkinkan pengumpulan data dari responden yang secara geografis itu terpencar. Lalu yang kedua, pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner ini dapat dibuat relatif lebih banyak, terutama jika dibandingkan dengan teknik wawancara tadi. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama tingkat tanggapan yang diberikan oleh responden secara umum akan lebih rendah. Selain itu, tanggapan responden kemungkinan juga tidak sesuai dengan maksud pertanyaan dalam kuesioner. Lalu yang terakhir, ada kemungkinan responden mengisi kuesioner secara tidak jujur ataupun tidak lengkap. Jadi cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.